Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang memberkati dan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati, menjagai kami dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh melihat tangan Tuhan yang memelihara kami, merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini buat kita terambil dari Mazmur 31 ayat 1-6 dengan tema aman di saat sulit. Saya akan membacakannya buat kita. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Pada Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau yang membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini tentu kita diperhadapkan dengan beragam dilema terkait soal-soal iman, lingkungan, moral, dan keuangan. Apakah yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, status kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita disebut pula sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Kristus. Kepercayaan yang dimaksud bukanlah sekedar percaya, tetapi penyerahan penuh kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Tertulis begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, dalam Mazmur 37 ayat 5. Saudara yang terkasih, ayat nas di atas menggambarkan tentang penyerahan hidup Daud kepada Tuhan, di mana ia yakin bahwa perlindungan yang aman hanya ia temukan di dalam Dia. Daud berkata, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku, di dalam ayat 4 sampai dengan 5. Sebagai raja atas Israel bukan berarti Daud bebas dari masalah. Malah dia banyak mengalami kesesakan, penderitaan, dan melewati masa-masa sukar yang disebabkan oleh musuh-musuhnya yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Berserah berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan, baik suka maupun duka. Saat dalam masalah, penderitaan, sakit, kesulitan, sedang diberkati atau sedang sehat walafiat, hari lepas hari, bukan pada saat-saat tertentu saja. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan iman yang setengah-tengah, bukan iman musiman, tetapi iman yang utuh dan seluruhnya. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang mengalami dan menghadapi berbagai masalah yang bertubi-tubi dan sulit melihat apa yang ada di depan. Di tengah segala kepastian, kebingungan dan kekacauan, satu hal yang selalu pasti, bahwa mereka yang ada di dalam Tuhan berada dalam tangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur ini yang kita baca
berisi tentang doa, memohon perlindungan Tuhan. Dalam permohonannya Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Baginya Tuhan itu seperti gunung batu dan kubu perlindungan yang kokoh. Berada di baliknya pasti aman dari serangan musuhnya. Pertanyaannya, mengapa Daud dapat begitu percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Daud tahu bahwa Tuhan akan melindunginya oleh karena namanya dan kasih setianya. Kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang teguh. Ketika ia melindungi orang yang dikasihinya, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkannya. Pengalaman Daud selama masa mudanya membuatnya tidak pernah meragukan Tuhan yang disembahnya, sebab berkali-kali dia diluputkan dari bahaya maut yang dirancang oleh para musuhnya. Ketika Daud mempercayakan hidupnya dalam kuasa Tuhan, maka amanlah dia. Karena itu ia bersorak-sorai dan bersukacita di hadapan para lawannya. Berserah kepada Allah berarti kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya. Sepenuhnya berarti seluruh kehidupan kita ini, seperti pekerjaan, pendidikan, keluarga, pelayanan, kesehatan, keuangan, dan hal lainnya. Berserah kepada Allah tidak secara otomatis membuat hidup kita terhindar dari masalah. Mungkin akan ada banyak masalah yang datang, tapi saat itulah kita akan tahu bahwa Allah adalah pelindung dan penolong yang dapat dipercaya. Mari belajar dari Daud yang tidak mengandalkan dirinya, melainkan berserah kepada Allah yang setia. Ketika kita menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami rasa aman di saat masa yang sulit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran pagi hari ini. Kami belajar dari Daud di tengah kesulitan dan tantangan yang dia alami. Dia merasakan kenyamanan di dalam tangan Tuhan. Bukit batu dan kubu pertahanan hanya Allah sendiri. Mungkin kesulitan dan tantangan itu akan selalu ada, tapi kami percaya ketika kami menyerahkan diri kami di dalam tangan Tuhan yang kuat, Tuhan memampukan kami melewati segala badai dalam hidup ini. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.